Ya, berjumpa kembali dengan saya di dalam video pembahasan soal Olimpiade Matematika tingkat perguruan tinggi. Kali ini akan dibahas soal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA tingkat perguruan tinggi tahun 2010 nomor 3 yang lebih berkaitan dengan kombinatorik. Mungkin adik-adik dan teman-teman sekalian mungkin ada yang belum familiar apa itu kombinatorik. Kombinatorik itu merupakan cabang dari matematika yang menghitung banyak kemungkinan ataupun objek yang diamati. Macam-macamnya atau subbab daripada kombinatorik itu sendiri bisa berupa permutasi, kombinasi, teorema binomial, prinsip inklusi eksklusi, atau prinsip sarang merpati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada soal kali ini lebih berkaitan dengan teorema binomial Newton. Mungkin untuk adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin mencobanya terlebih dahulu, silakan meng-pause video ini. Nah, baik. Apakah sudah dicoba, teman-teman dan adik-adik sekalian? Tentu soal ini terlihat rumit. Namun sebenarnya kalau kita mengetahui konsepnya, yaitu teorema binomial Newton, tentu akan sangat mudah ya. Nah, cuman bedanya di sini penerapan teorema binomial Newton dikaitkan dengan bab kalkulus, yaitu teorema diferensial atau turunan. Baik, kita coba bahas, teman-teman. Mungkin udah ada yang tahu ya apa itu teorema binomial Newton. Misalkan kita memiliki dua variabel di sini, x dan y, yaitu x ditambah y dipangkatkan n. Itu akan sama dengan penjumlahan atau sigma yang berjalan dari k mulai dari 0 sampai dengan n dari suku-suku kombinasi n atau n kombinasi k maksud saya, maaf. Kemudian x pangkat n min k dan y pangkat k. Mungkin di sini saya kasih intro terlebih dahulu. Oke. Misalkan x ditambah y pangkat 2. Kita akan tahu kan, x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, ini asalnya dari mana? Dari k berjalan dari 0 sampai dengan 2, kemudian 2 kombinasi k, x pangkat 2 min k, y pangkat k. Oke, kita jabarkan menjadi 2 kombinasi 0, x pangkat 2 min 0, y pangkat 0 ditambah 2 kombinasi 1, x pangkat 2 min 1, y pangkat 1 ditambah 2 kombinasi 2, x pangkat 2 min 2, y pangkat 2. 2 kombinasi 0 sama dengan 1 dikalikan x pangkat 2 kalikan 1 ditambah 2 kombinasi 1 itu 2 dikalikan x pangkat 2 min 1 pangkat 1 y pangkat 1 ditambah 2 kombinasi 2 itu 1 x pangkat 0 y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat.
sama ya. Jadi untuk intervalnya seperti itu. Kita lanjut di dalam soal. Nah, setelah kita tahu bahwa X ditambah Y pangkat N sama dengan penjambaran dari penjumlahan suku-suku binomial, nah, kita sekarang masuk ke soal. Nah, ini N-nya sama dengan 100. Kemudian X-nya kita di sini menggunakan misal sama dengan 1. Y-nya tetap sebagai variabel. Maka akan menjadi 1 ditambah Y pangkat N, 1 ditambah Y pangkat 100 sama dengan sigma K berjalan dari 0 menuju 100 kombinasi 100 K, kemudian X pangkat 100 min K Y pangkat K. Oh maaf, ini X nya sudah diganti 1 ya. Oke. Nah, kita lanjut. Satu ditambah Y pangkat 100 sama dengan sigma 100 K berjalan dari 0 sampai dengan 100 K Y pangkat K. Wow, terus mau diapain ini? Kita ubah bagaimana caranya bisa seperti apa yang ditanyakan di dalam soal. Oh, ternyata kita harus menurunkan kedua ruas terhadap Y. Jadi diturunkan terhadap Y. Atau simbolnya adalah diferensial dari 1 plus Y pangkat 100 dy. Jadi diturunkan terhadap Y sama dengan diferensial dari sigma K dari 0 menuju 100 kombinasi K Y pangkat K dy. Oke, lanjut. Mungkin bagi adik-adik dan teman-teman yang sudah mempelajari turunan sudah bisa langsung ya, bahwa turunan daripada 1 ditambah Y pangkat 100, pangkatnya turun dikalikan dengan bilangan dikalikan dengan suku yang ada di dalam kurung, 100 min 1. Ingat, jangan lupa turunan di dalam kurung. Turunan di dalam kurungnya adalah 0 plus 1, berarti 1 sama dengan ini masih tetap sama karena ini merupakan konstanta 100 kombinasi K. Nah, turunan daripada Y pangkat K adalah K, pangkatnya turun dikalikan variabelnya Y pangkat K min 1. Oke, lanjut. 100 kali 1 plus Y pangkat 99. Oh, oke. Maaf, ini lebih baik saya kembalikan lagi kepada soal. Oke, apakah ada yang mirip? Oh, ternyata akan menjadi apa yang ditanyakan, seperti apa yang ditanyakan jika diturunkan kembali. Jadi diturunkan kembali terhadap Y. Maka turunannya apa nih?
100 tetap dikalikan dengan pangkatnya turun 1 plus Y pangkat dikurang 1 yaitu 98. Konstanta masih tetap 100 kombinasi K nya tetap, pangkatnya turun, kalikan Y pangkat dikurang 1 ya, atau K-2. Saya langsung aja ditulis di sini K-2. Oke, ini bisa dijabarkan menjadi 100 kali 99, atau langsung dikalikan aja 9.900 dikalikan 1 plus Y pangkat 98 sigma 100 K dari 0 sampai dengan 100 kombinasi K, kemudian K kuadrat, K dikalikan K min 1 berarti K kuadrat min K Y pangkat K min 2. Oke, coba kita perhatikan kembali. Oh, di situ hanya mengandung K ya. Oke, apakah ada yang bisa kita modif? Oh, ternyata supaya mengandung K, Y-nya harus sama dengan 1 ya, teman-teman sekalian. Oke, setting Y sama dengan 1, maka menjadi 9.900 kalikan 1 plus 1 pangkat 98 sama dengan sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100 kombinasi K kuadrat min K pangkat 1 K min 2 dikali 1 pangkat K min 2. 1 dipangkatkan bilangan berapapun tetap 1. Oke, saya hapus. Itu artinya sama dengan demikian. Kita modif lagi agar seperti apa yang ditanyakan bisa kita dapatkan. Nah, kemudian 1 ditambah 1 berarti 2 pangkat 98 sigma 100 K sama dengan 0 sampai dengan 100 kombinasi K. Nah, ini bisa saya jabarkan menjadi seperti ini dengan hukum distributif. Ya, sudah paham sampai langkah yang saya tuliskan? Ya, karena ini kan perkalian. Misalkan A dikalikan B min C, maka hukum distributifnya adalah A dikali B min A dikali C. Oke. Oh. Oke. Ternyata inilah yang ditanyakan di soal. Ini berapa? Nah, kita pindah ruas sekarang. Maka kita peroleh sigma berjalan dari K sama dengan 0 sampai dengan 100 kombinasi K kali K kuadrat sama dengan 9.900 dikalikan 2 pangkat 98 ditambah sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100 kombinasi K kalikan K. Oh, ternyata kita perlu menghitung bagian yang sebelah kanan ya.
Bagaimana? Sama dengan berapakah ini? Oke, kita balik lagi ke atas. Ya, pangkat K, sebentar. Ini. Oke, kita bisa mengambil ini nih, teman-teman sekalian. Hubungan daripada ini ya. Ke sini. Ya, kita tahu bahwa 100 dikalikan dengan 1 plus Y pangkat 99 di atas sama dengan sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100, 100 kombinasi K dikalikan dengan Y pangkat K min 1. Jika Y-nya kita setting 1, maka 100 dikalikan 1 plus Y pangkat 99 sama dengan sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100, 100 kombinasi K dan 1 pangkat K min 1. Nah, ini kan hasilnya 1. Tidak perlu saya tulis, maka kita dapatkan bentuk ini sama dengan 100 dikalikan 2 pangkat 99. Ya, menjadi seperti ini. Oke, kita bawa kembali ke apa yang kita dapatkan tadi, sehingga menjadi sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100, 100 kombinasi K dikalikan kuadrat sama dengan 9.900 dikalikan 2 pangkat 98 ditambah dengan ini ya, 100 dikalikan 2 pangkat 99. Agar bisa disederhanakan, kita pecah kembali menjadi 99 dikali 100 dikali 2 pangkat 98 ditambah 100 dikalikan 2 pangkat 98 dikalikan 2. Nah, hukum distributif yang sama kita keluarkan, yaitu 100 dikalikan 2 pangkat 98 dikalikan dengan 99 ditambah 2, itu menjadi 100. Ini kan 101 dikalikan 101 pangkat 2 pangkat dikalikan 2 pangkat 98. Maka kita selesai. Sehingga hasil dari perhitungan sigma K berjalan dari 0 sampai dengan 100 kombinasi K dikalikan dengan K kuadrat ini akan sama dengan ini. Mungkin demikian pembahasan kombinatorika ONMIPA perguruan tinggi tahun 2010 nomor 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.